Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ridwan Pauji dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita hari ini yaitu tentang teks cerpen. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Indikatornya ada 3. Yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek. Dan yang ketiga, menelaah unsur ekstrinsik cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan yang baik ini, yang pertama, setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan tepat. Yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menelaah unsur ekstrinsik cerita pendek dengan tepat. Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi ajar teks cerpen. Untuk materi teks cerpen, nah, mendengar kata cerpen sudah tidak asing lagi ya. Apa itu cerpen? Nah, cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Sesuai dengan namanya, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ada berapakah unsur-unsur pembangun cerita pendek tersebut? Kita lihat ya. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, berarti semuanya itu ada 2 unsur pembangun cerita pendek, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian, unsur intrinsik, nah, seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur yang berada di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen meliputi apa saja? Nih, yang pertama, tema. Apa itu tema? Nah, tema itu merupakan pokok pikiran atau dasar cerita. Biasanya, tema itu terdiri dari 1 kata atau paling banyak 2 kata. Misal, tema 1 kata yaitu perjuangan, pendidikan, kebudayaan. Tema 2 kata, contohnya kasih sayang. Kemudian yang kedua itu tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu pemeran dalam cerita atau pelaku. Tokoh biasanya itu ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh netral. Kemudian penokohan atau perwatakan. Tentunya setiap tokoh itu punya watak, ada watak baik, ada watak jahat. Selanjutnya itu ada alur. Alur itu merupakan jalinan peristiwa atau sering kita kenal dengan jalan cerita. Jalan cerita biasanya itu ada 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan juga ada alur campuran. Kemudian latar. Latar itu merupakan keterangan. Keterangan secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar
waktu, dan latar suasana. Berikutnya, sudut pandang. Nah, sudut pandang itu posisi pengarang di dalam cerita. Biasanya, sudut pandang itu sebagai orang ke-1 dan orang ke-3. Untuk orang ke-1, biasanya itu cirinya ada kata aku. Sedangkan untuk orang ke-3 itu ada kata atau ada nama tokoh. Berikutnya, gaya bahasa. Berarti gaya bahasa itu merupakan bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis cerita. Bisa memasukkan gaya bahasa seperti majas, ungkapan, ataupun peribahasa. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk memperindah suatu cerita. Kemudian ada amanat. Nah, amanat ini pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Biasanya amanat itu bisa disampaikan secara tersirat ataupun tersurat. Jadi semuanya itu untuk unsur intrinsik cerpen itu ada 8 ya. Dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, sampai dengan amanat. Berikutnya, unsur ekstrinsik cerita pendek. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat dari luar cerita pendek tersebut. Unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama, latar belakang penulis. Nah, biasanya itu pengalaman penulis itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyatanya. Kemudian yang kedua, latar belakang masyarakat. Mungkin pengarang itu melihat kondisi sosial di masyarakat, maka terinspirasi untuk menulis sebuah cerpen tentang kondisi tersebut. Dan yang ketiga, nilai dalam cerita pendek. Apa itu nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang berharga. Biasanya nilai dalam cerpen itu ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, nilai ekonomi, nilai edukasi, dan juga nilai estetika. Nah, seperti itu. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Sekian, dan terima kasih. Tetap jaga jarak dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.